Wujudkan mimpi lama Timnas Indonesia, Sintayong kepincut skill pemain keturunan Brazil. Seperti yang kita tahu dan ramai di pemberitaan akhir-akhir ini, training center Timnas Indonesia akhirnya segera dibangun. Training center ini akan berlokasi di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Proyek tersebut akan dibangun di tanah seluas 34,5 hektar di area tersebut. Dalam pembangunan ini, FIFA memberikan bantuan sebesar 85,6 miliar rupiah. Dalam pernyataan Ketum PSSI, Erick Thohir mengatakan bahwa ini merupakan cita-cita lama yang sudah ditunggu-tunggu oleh masyarakat pecinta sepak bola tanah air. Namun, tahukah kalian, pembangunan training center Timnas Indonesia ini tidak terlepas dari sentilan Sintayong, dan juga sempat bertemu dengan Presiden Joko Widodo untuk masalah ini. Bahkan permintaan ini dia sampaikan beberapa kali saat diwawancarai media. Pada saat dia gagal membawa hasil terbaik di SEA Games 2021, pelatih asal Korea Selatan ini menilai bahwa semua pihak harus bekerja sama. Mendapatkan kritik tajam dari netizen, dia justru meminta mereka untuk mendesak PSSI untuk membangun training center. Hal tersebut dirasa lebih penting untuk sepak bola tanah air. Hasilnya, Ketum PSSI Muhammad Iriawan yang menjabat saat itu cukup gerah dan alhasil menjanjikan training center untuk skuad Garuda meski belum ada pembangunan nyata. Ini bukan kali pertama Sin meminta training center untuk Timnas Indonesia, sebab jauh sebelum peristiwa tersebut, pelatih asal Korea Selatan ini sudah meminta segera dibangunkan training center. Dengan demikian, para pemain bisa berlatih mandiri sebelum latihan rutin. Bahkan di momen ini, Sintayong mencontohkan yang terjadi pada pemain Timnas Korea Selatan Son Heung-min. Son Heung-min diberikan waktu latihan pribadi selama 20 menit sebelum latihan yang berada di pemusatan latihan. Hal ini tidak bisa dilakukan oleh Timnas Indonesia karena menggunakan sistem sewa saat TC. Dia berharap dengan adanya training center, maka pemain Timnas Indonesia bisa terus berkembang jadi jauh lebih baik. Terkini, Sintayong sendiri disibukkan dengan agenda terdekat Timnas Indonesia, seperti kualifikasi Piala Dunia 2026, Piala Asia, dan Piala Asia U23. Bahkan dengan sederet kesibukannya itu, meski di waktu liburnya, Sintayong tetap memantau pemain-pemain di Liga 1. Sintayong memang dikenal jeli dalam mendeteksi bakat-bakat pemain, termasuk pemain muda. Salah satunya adalah yang terjadi pada Hugo Samir. Ya, Sintayong adalah orang yang lebih dulu terpesona saat melihat skill pemain keturunan Brazil ini. Hal ini terjadi pada tahun 2021 lalu, saat Hugo Samir dipanggil untuk pertama kalinya oleh Sintayong, yakni untuk bergabung ke TC Timnas Indonesia U18. Pemanggilan itu tak lepas dari karir junior Hugo yang sangat ciamik. Kemudian berlanjut di awal 2023 lalu, Hugo Samir menjadi satu dari 30 pemain yang dipanggil Sintayong, yakni untuk melakoni pemusatan latihan jelang Piala Asia U20. Debutnya adalah saat melawan Selandia Baru, dan penampilan apiknya itu lantas mendapatkan komentar dari Sintayong. Pelatih asal Korea Selatan itu merasa terpukau dengan penampilan Hugo. Hal-hal yang harus diperbaiki Timnas Indonesia U24 jelang lawan Korea Utara. Pertama, masalah komunikasi. Komunikasi menjadi masalah sejak pertandingan pertama. Ini nampak jelas dari bagaimana salah pengertian antar pemain dan umpan-umpan yang salah. Di pertandingan kedua, masalah komunikasi dan chemistry masih belum kunjung membaik. Jika ini terus dilanjutkan, maka Indonesia bakal menemukan malapetaka di pertandingan terakhir nanti. Kedua, kreativitas lini tengah. Satu hal yang nampak jelas dari permainan Timnas Indonesia saat melawan China Taipei adalah lini tengah yang buntu. Di laga ini, China Taipei memang melakukan parkir bus. Lini tengah Indonesia di laga ini pun sangat kesulitan untuk membongkar pertahanan rapat tersebut. Malah para pemain Indonesia kerap melakukan back pass yang tidak penting di laga ini sehingga lini pertahanan China Taipei tidak terbuka. Ketiga, lini pertahanan yang lengah. Penyebab utama kekalahan Timnas Indonesia di laga kedua adalah pertahanan mereka bengong. Pada proses terciptanya gol China Taipei, tidak ada satupun pemain Indonesia yang menjaga Chin Wenyek, sehingga sang winger dengan leluasa membongkar umpan tarik yang berbuah menjadi gol. Di babak pertama, Rizky Ridho dan Bagas Kava juga sempat hilang fokus yang nyaris membuat gawang Indonesia kebobolan. Lawan mulai panaskan mesin, Garuda Asia siapkan pemain kunci. Ekuador tancap gas para siapa jelang jumpa Timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023. Skuad asuhan Diego Martinez itu sudah berkumpul sejak Rabu 20 September untuk melakukan pemusatan latihan. Terkini pelatih Diego Martinez menggelar tes medis untuk para pemainnya.
Sebanyak 26 pemain yang dipanggil mengikuti tes medis untuk mengikuti status fisik dan kesehatan jelang berlaga di Piala Dunia U17. Menurut laporan Federasi Sepak Bola Ekuador atau FAF, dalam hal ini Ekuador sendiri mengagendakan 2 laga uji coba melawan Panama jelang Piala Dunia U17, di mana laga itu akan digelar pada 23 dan 26 September. Panama dipilih karena akan menjadi pesaing Ekuador di Piala Dunia U17 2023. Ekuador sendiri akan menjadi lawan pertama Garuda Asia di grup A Piala Dunia U17. Tentu ini menjadi warning tersendiri untuk pasukan Bima Sakti, sebab Ekuador menunjukkan tekad dan kesiapannya jelang Piala Dunia ini. Sementara itu persiapan pun juga terus dilakukan oleh timnas Indonesia U17 di Jerman jelang bermain di World Cup U17. Dalam latihan yang berlangsung di lapangan latihan Borussia Mönchengladbach, timnas U17 menjalani sesi latihan ringan untuk adaptasi dengan lingkungan. Dalam kesempatan ini, Kapten Timnas Indonesia Iqbal Kwijangge mengungkapkan pesan dari pelatih Bima Sakti, yakni untuk dia dan rekan-rekannya selama menjalani pemusatan latihan di luar negeri. Juru taktik yang pernah mengantarkan Timnas Indonesia menjuarai Piala AFF U16 itu berharap pasukan muda merah putih dapat menjaga sikap serta kesehatan sepanjang beraktivitas di benua biru itu. Ya, pesan Coach Bima Sakti kepada pemain semua, jaga diri di sini. Kita di negara orang, kita harus jaga diri. Jadi kalau ada sakit atau apa-apa, kami bilang ke dokter. Kami harus jujur kepada diri sendiri. Kalau ada sakit sedikit, kami harus minta obat karena kami di sini TC lumayan lama juga, 1,5 bulan. Kami harus memberikan latihan yang maksimal karena kami akan latihan terus, jadi kondisi kami harus fit terus. Terang Iqbal Kwijangge. Timnas Indonesia U17 sendiri bakal menetap di 2 tempat selama TC di Jerman. Untuk saat ini, Iqbal Kwijangge dan kolega tengah tinggal di Gewächshaus Textil Academy Mönchengladbach. Sementara itu, masing-masing peserta di grup A memiliki kekuatannya tersendiri. Seperti timnas Indonesia U17 yang memiliki beberapa pemain kunci yang bisa menjadi mesin gol bagi Garuda. Adalah Arkan Kakak, menjadi salah satu pemain kunci bagi timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 nanti. Selanjutnya ada nama Nabil Ashura. Pemain yang berposisi sebagai striker ini bisa menjadi ancaman bagi lawannya. Pemain kelahiran 2006 ini pernah mencetak 3 gol ke gawang Singapura di Piala AFF U16 kemarin. Sementara untuk timnas Ekuador sendiri juga memiliki beberapa pemain yang bisa menjadi ancaman timnas Indonesia U17 dan yang lainnya. Sebut saja nama Alen Obando dan Kendry Paes. Khusus Kendry Paes, namanya sempat mencuat ketika salah satu klub raksasa Liga Inggris Chelsea tertarik untuk memboyongnya ke Stamford Bridge.